Nyambi Saya apa Mas? lagi membuat sesuatu Mas Hmm. di rumah itu. Sekarang harus warna putih mulus Mas. Suka kan Mas kalau putih mulus gitu? Kamu suka Oh Mas? iya 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 tahu. Wah. Anak. Ya, nah karena dengan pandemi ini kebetulan $1 wah kan gitu. Ah. Berarti kan itu Mas. Nah, Ya kadang ya. bahkan kita nggak tahu kan. Oke, balik lagi bersama ini bukan podcast karena ini bukan podcast yang luar biasa. Sekarang kedatangan Mas Adi. Selamat malam Mas Adi. Ya, selamat malam Mas. Mas Ah, atau Mbak ini? Mas aja. Oh, Mas aja. Oke, siap. Oke, Mas Oni ya ini ya. Apa Mbak Bro? Tapi cocoknya kayaknya Mbak Bro ini. Waduh. Oke Mas Adi, boleh perkenalkan namanya itu. Nama asli apa palsu, Mas? Asli aja, jangan palsu. Nanti Eh, kalau palsu nanti kasihan yang aslinya. yang malam atau yang siang? Yang kalau bisa yang malam aja. Aduh. Oke, nama saya Ardi Kurniawan. Nah, apalagi Mas? Adi benar, rumahnya mana cuma? Rumahku di mana tadi, Mas? Oh, Enggak di bawah ya? enggak. Enggak. Aku Berat bet. bawahnya kosongan nih, Mas. Kosongan. Ya, rumah saya itu di Ngasem, Mas. Ngerti Ngasem. rak, Mas? Ngasem. Tahu di Nah. Bandungan itu kan Mas. Oh, jadi cetak-cetak Oh, Mas iya, Mas. Bandungan, Mas. Oke, itu kan aku ada tahu dari namanya itu AP, itu singkatan dari apa Mas? AP, sik Mas tak pikir-pikir dulu. Anggur Mas. putih. Bukan, Mas. Anak perantauan kayaknya. Perantauan. AP, saya tak pikir-pikir. Cari ide dulu ini Mas. Cari deh. AP, ya AP itu ada kepanjangannya. Jadi itu AP itu sebenarnya dari nama saya sendiri. Ardi Kurniawan. Nah, AP Corp, Ardi Kurniawan Corporation. Nah, itu sebenarnya. Oh, sebenarnya itu. Itu yang benar. Kalau Itu yang yang- salah, yo tadi ada anggur putih nggak apa-apa. Kalau anggur merah beda loh Mas. Nah, Oke, itu langsung pertanyaan yang pertama ya Mas ya. Itu Masnya itu dulu sebelum jadi fotografer itu kerja di mana Mas? wah macem-macem Mas. Judul susah sekali Mas. Susah. Kalau mengenang itu aduh. Ya pernah dulu jadi apa ya berarti penjual apa ya. Jadi salah satu dari keluarga saya dari itu jualan. Nah, saya bantuin gitu. Tapi di Jakarta sana di pasar Keramat Jati. Ngerti Mas? Pasar Mana? Keramat Jati Mas. Mana itu Mas? Bandungan Ah, itu naik ke atas. Nah, ada belok kanan sama kiri. Lah, silahkan pilih itu aja Mas. oh, situ Itu. pasar apa? Keramat Jati. Kramat Jati. Nah, terus kemudian pernah juga dari situ cuma berapa bulan aja sih? Nggak betah. Nggak betah. Kenapa Mas? Gajinya dikit Mas. Nah, pindah terus nganggur bentar, ngajar pramuka, iseng-iseng ngajar pramuka lah gitu. Hobi lah mungkin dulu. Nah, dari situ kerja lagi di BPR. Bank BPR itu. Bank BPR itu kurang lebih hampir 2 tahun lah. Nah, dari situ karena ada sambilan juga, saya harus pilih dua antara BPR kerja ikut kantoran atau yang saya sendiri buka usaha. Akhirnya milih saya sendiri yang buka usaha. Gitu. Itu sejak kapan itu Mas yang di BPR itu? Kalau nggak salah 2014, kalau nggak 13 akhir. Akhir itu awal karir atau selesai? Itu mau masuk di BPR. Oh, masuk BPR. Terus keluarnya itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Kalau pokoknya hampir 2 tahun setelah masuk itu aku keluar. Itu pas saya ada event di Bandungan, Mas. Ini Bandungan lagi, Mas. Banyak di Bandungan. Mas. Nah, itu event di Bandungan tanggal 1 atau enggak 2 November itu waktu itu. 2 November. Nah, kan enggak itulah itu waktu itu sekaligus saya keluar. Momen bersejarah itu, Mas. Itu keluarnya itu. Keluar itu bersejarah itu. Wah, penuh dramatis gitu Mas. Lagi enak-enaknya harus keluar. Itu sebelum waktu kerja di BPR itu udah terjun ke dunia fotografer atau gimana Mas?
Kalau terjun saya enggak, Mas. Enggak. Saya takut, Mas, kalau terjun. Saya enggak bawa parasut, Mas. Iya. Nah, jadi gini, sebelum masuk di BPR itu kan saya sudah kenal teman-teman itu ada yang punya kamera. Waktu itu masih kamera pocket itu. Pocket. Nah, itu saya punya. Kalau kemana-mana pasti saya harus bawa kamera itu. Padahal ya zaman itu wah tenar. Ayo kita jalan kemana? Jangan lupa ojo lali kameranya gowo. Nah, zaman waktu itu. Akhirnya beberapa teman saya beli DSLR. Nah, karena ada DSLR, kamera saya tersingkirkan, Mas. Sedih saya, Mas. Nah, dari situ saya juga tertarik. Kok ada banyak yang punya DSLR. Nah, kemudian saya memaksakan diri. Pengen beli, akhirnya beli. Dengan cara apapun lah, yang penting halal. Cara apapun tapi halal, Mas. Maaf ya, Mas, saya bukan orang-orang yang seperti itu. Yang penting halal. Nah, beli. Nah, dari situ saya hanya sekedar hobi waktu itu. Teman-teman saya yang dulu udah punya, malah kameranya pada dijual, Mas. Gimana nasib saya, Mas? Saya udah punya, mereka dijual. Nasib saya, Mas, sakit, Mas, di sini. Nah, berarti itu belum terjun ke dunia wedding ya? Belum. Jadi itu waktu itu cuma beli gara-gara pengen teman pada punya. Akhirnya saya udah punya, teman-teman nggak ada, saya harus gimana? Kamera ini harus saya apa? Akhirnya saya nekat, ada event itu saya ikut. Event waktu itu model di Salatiga. Itu tempatnya itu loh, Mas, sebelum Terminal Tingkir, Mas, ada wisata. Tahu nggak, Mas? Tebak-tebakan ini, Mas. Di daerah itu sebelum pasar sapi itu. Setelahnya, Mas, itu, Mas. Ayo, Dreamland, Mas. Dreamland. Nah, itu ada event model di situ. Waktu itu acara apa di Dreamland itu lupa. Ada event salah satunya hunting model. Nah, itu lomba waktu. Padahal saya baru pegang kamera aja, DSLR punya sendiri aja baru hampir 1 bulan. Hampir itu, Mas. Belum ada 1 bulan, Mas. Langsung hunting gitu. Nah, langsung ikut lomba, Mas. Padahal sebelumnya belum pernah motret ya, modal nekat, Mas. Modal nekat. Dari situ saya kenal teman. Ngobrol-ngobrol ya, besok kalau ada acara, ada event, ikut lagi lah. Dari situ kan tambah teman. Sering jadi hobi. Ternyata enak juga ya. Namanya wong wedok-wedok seksi-seksi opo Mas. Masa senang mesti. Dulu waktu model itu suka foto apa, Mas? Ya, yang jelas saya harus fokus salah satu, Mas. Salah satu. Kalau motret harus fokus, Mas. kan tadi kan bilang yang seksi ya. Ini kan ada yang namanya foto nude. Anda pernah enggak? Pernah, Mas. Kamu pernah pasti. Mas, maaf. Apa? Saya tadi harus ngeplos. Nude itu apa, Mas? Nude itu semacam foto yang apa ya itulah. Oh ya gitu. Oh ya, saya mudeng, Mas. Mudeng. Pernah, Mas, pernah. Ya, karena bukan begini loh, Mas. Yang ya itulah. Pernah, Mas, pernah. Ya, karena waktu itu sekedar hobi penasaran lah. Oh, ternyata kayak gini tuh. Gitu. Gara-gara penasaran, udah tahu kok gaji ketagihan. Terlalu asik mungkin. Terlalu asik gitu. Itu langsung ke dunia wedding itu sejak kapan? Dari hobi menuju ke dunia wedding itu mungkin kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun, berarti 2000 berapa? 2000 keluarnya 2018 ya? Ya mungkin 2015-an itu sudah mulai sedikit ada, kecil-kecilan, freelance itu. Ya bukan freelance, kadang kan ada yang tahu teman-teman. Oh, kamu bisa foto toh? Kalau aku besok mahiki fotoin bisa enggak? Nah, dari situ ya aku bisa, tapi enggak sebagus yang udah pengalaman karena saya awalnya juga cuma iseng-iseng kan gitu, cuma hobi foto dan bukan di wedding. Nah, dan mereka enggak apa-apa, yang penting ada fotonya lah. Berawal dari situlah saya berpikir ternyata dari dunia hobi pun kok bisa menghasilkan. Nah, terus saya harus punya niat, wah yaudah saya harus lanjutkan ini ibaratnya kan gitu. Nah, dari alat yang dulu punya A, B, sekarang saya harus tambah ini. Nah, dari kenal teman-teman hunting gitu kan juga tahu, oh butuh ini. Oh, ini alat ini buat apa sih alat ini? Oh, dulu ada yang cuma sekecil gini kok, antara kamera sama lampu sana kok bisa nyala, itu kan juga bingung, Mas. Nah, oh ini apa sih? Nah, dari situ oh gini, akhirnya beli.
Kalau pas beli ya saya coba-coba Mas, ternyata bener bisa Mas. Hmm. Oh, berarti bagus ini teknologinya gitu Mas. Nggak tahu itu namanya apa Mas, kecil gini kok Mas. Nanti pencet itu lampunya itu bisa nyala Mas. Kalau nggak Gitu. dipencet nggak nyala Mas. Itu berarti otodidak ya untuk acara apa coba-coba untuk jadi maksudnya buat hobi dulu nanti habis itu buat komersil gitu ya. Iya, otodidak ya dari teman gini kita ngobrol ketemu kok bisa foto kayak gini gimana? Oh, caranya gini-gini. Oh, jadi ya sambil menyelam minum air lah ibaratnya. Sebenarnya saya pengennya sambil menyelam dapat hiu Mas. Tapi dapatnya air gitu Mas. Ya dari situ terus tambah pengalaman, tambah jam terbang kan jadi semakin oh ternyata kayak gini. Nah, ketika saya sudah terjun ada kendala-kendala kan juga ada teman-teman cerita oh kalau kayak gitu seperti ini. Nah, jadinya makin lama alhamdulillah lah makin kesini ya makin kayak gini lah Mas. Sampai sekarang ini. Iya. Itu berarti dari tahun berapa tadi keluarnya tadi? 2015 hingga sekarang ini. Iya. Tapi kalau yang udah masuk terjun di dunia wedding itu sejak 2000 berapa? Iya, berarti 2015-an itu. 15-an itu. Hobi mungkin mulai 2013 sudah mulai hobi. Oh, sudah mulai hobi yang gitu. Itu kan AP ya. Kalau yang RD RD Production itu beda lagi tuh. Itu sebenarnya gini, AP Corp itu apa ya? Kayak kalau kita di apa ya? Induknya itu AP Corp. Iya betul. Jadi AP Corp itu kenapa Corp itu korporasi. Jadi di situ nanti akan di bawahnya pasti akan banyak tim apa atau bagian ini. Nah, jadi RD Production ada adik-adiknya gitu ya. RD Production itu di bagian untuk fotografer yang wedding dan lain sebagainya. Nah, satunya lagi itu ada rental kamera. Jadi ada kamera. Jadi kan dari dua ini itu menginduk di AP Corp tadi. Oh, itu. Berarti banyak banget nih Mas bisnisnya. Ya dibilang banyak juga enggak, dibilang sedikit. Ya emang sedikit Mas. Ya gimana ya? Karena kalau cuma satu dan apalagi apa ya? Dengan segala kemungkinan dan kondisi kan kita nggak tahu ekonomi kita dan naik atau gitu. Apalagi dengan job-job seperti ini kan kita nggak tahu kadang rame kadang sepi ya, makanya saya harus punya minimal 2. Oh gitu. Ketika ini rame ini sepi pun kita masih ada yang meng-backup. Tapi kalau cuma satu dan pas alhamdulillah sepi gimana Mas? Nah itu kan gitu. Kalau kebetulan pas yang fotonya rame, rentalnya sepi nggak makan masih ada yang rame. Gitu. Fotonya sepi, rentalannya rame, alhamdulillah ke backup. Nah seperti itu. Sekarang kan ini kan gini. Sekarang kan di Indonesia juga lagi ada pandemi. Itu kan semuanya kan atau masih bisa jalan atau nggak semua jalan. Itu kan ada rental kamera kan kalau biasanya rata-rata kan pada jalan-jalan nyewa, jalan-jalan nyewa. Sekarang kan ada pandemi COVID ini kan nggak bisa apa-apa Mas. Itu semuanya itu gimana itu? Maksudnya yang satu jalan atau nggak jalan semua? Ya itu Mas, alhamdulillah dua-duanya Mas. Apa jalan? Enggak Mas. Ya gara-gara itu kan gini Mas, karena COVID-19 bener ya, Mas. Betul. COVID-19. Kalau keliru dimaafkan. Nah tempat wisata ditutup, kerumunan nggak boleh. Ya kan? betul. Kalau orang sewa pasti mereka kebanyakan untuk ke wisata. Wisata tutup, mereka nggak jadi pergi, nggak jadi sewa. Iya betul. Berkerumun nggak boleh Mas. Padahal kalau kita untuk resepsi harus berkerumun. Iya betul. Nggak jadi toh Mas. Nah, ya udah. Oh berarti ini semua nggak ada yang jalan ya? Nggak ada ya. Jadi ya gimana ya? Kita mau berkeluh kesah ya karena keadaan kayak gini ya. Yang penting kita bersyukur aja lah. Ya. Bersyukur dan berceria saja. Kalau kita menangis pun nggak akan dapat uang dengan sendirinya turun kan Mas. Nah, iya betul. Paling yang turun malah daun yang berguguran. Tapi kan ini kan sekarang kan juga teknologi juga canggih ya Mas ya. Apalagi sekarang internet juga murah-murah. Itu kan nanti kalau kayak pandemi ini kan kita juga bisa
apalagi kamu kan juga videografer kan, Hmm. sekalian fotografer kan, itu kan nanti bisa lewat media-media lain seperti kayak YouTube itu kan juga mungkin dari segi itu kan kita juga bisa stay at home apa? Stay at home. Stay at home, sorry. Mas, Stay at home. kalau bahasa Inggris kita belum lancar, Jangan. tolong. Ya. Biar kita lebih kelihatan profesional Oh, iya, gitu iya. daripada nanti Ya itu. ya. Ada yang telepon soalnya. Wah, ya. Itu kan coba angkat gitu. Nah, itu kan juga kalau kita YouTuber kan juga di rumah kan juga bisa untuk kayak buat konten apa gitu loh. Apa pernah kamu berpikiran kayak gitu nggak, Mas? Nah, sebelum saya jawab, nanti yang ini nggak usah di-cut ya, nggak apa-apa. Ben ono lucu nih gitu, Iya, Mas. iya, Nah, iya. ben ono sing komen, ben ono sing jengkel Iya, sisan. jengkel. Nah, ini untuk sekarang dengan teknologi bermacam-macam, apalagi online gitu, sekarang zamannya YouTube Iya, YouTube. Ya ada kepikiran, malah sebelum ada pandemi itu udah kepikiran. Tapi untuk melaksanakannya itu belum ada apa ya? Kesempatan lah. Waktu. Nah, mungkin karena apa ada Jobnya kendala. tinggi gitu. Ya alhamdulillah, amin. Nah, apalagi sekarang ini karena gini, apa yang saya pinginkan itu mungkin apa ya, belum terlaksana. Salah satu mungkin karena belum dapat tim atau apa. Karena yang saya butuhkan itu memang kerjasama. Jadi kalau saya sendiri, karena yang saya buat itu kan kalau saya sendiri nanti saya kewalahan, Mas. Ya betul. Mungkin nanti kalau menghasilkan emang dapatnya banyak, Mas. Tak pek dewe saya sendiri, tapi nanti saya kewalahan sendiri juga betul. Malah ke dewe, Mas. Nah, sakit-sakitan. Nah, sakit sendiri malah nggak enak. Tuannya malah bisa nggak sampai umur. Nah, makanya kayak gitu kan. Dengan saya bertemu teman, apalagi tadi Mas, saya ketemu itu teman saya Mas di depan sana, Mas. Itu udah ngobrol, Mas. Tapi nggak tahu nanti akan dilaksanakan kapan. Mas. Itu ide-ide bagus itu harus kita laksanakan. Betul. Gitu. Nah, harus laksanakan ya, Mas ya. Apalagi sekarang ini saya juga lagi nyambi lagi, Mas. Nyambi apa, Mas? Lagi membuat sesuatu, Mas, di rumah itu. Sekarang harus warna putih mulus, Mas. Suka kan, Mas, kalau putih mulus gitu? Kamu suka, Mas? Oh iya, tahu. Anak. Ya, nah, karena dengan pandemi ini kebetulan juga semua yang saya production juga betul, Mas. Production di mana-mana ini sekarang udah collab semua itu. Nah, Mas. itu gara-gara itu saya di rumah. Nah, itu membuat yang namanya putih-putih mulus tadi, Mas. Empuk meneh, Mas. Nah, yang disebut bakpao, Mas. Oh, bakpao. Iklan enggak apa-apa, Mas. Oh, enggak apa-apa. Itu, Mas. Jadi salah satu untuk mengatasi krisis keuangan, ekonomi. Nah, ekonomi itu kita berpikir keras. Nah, kalau untuk buat YouTube mungkin kita harus gini, mendingan buat bakpao. Ya, itu kalau kita lapar bisa ikut makan. Ya. Kan gitu. Ada sisa, kita tadi jual berapa biji, masih sisa kita makan lagi. Ya, kenyang, Mas. Gitu. Kalau udah kenyang berarti itu masalah uang itu kepikiran nanti, orang didit, apa-apa penting kenyang. Nah, gitu, Mas. Itu nggak kepikiran langsung buat kuliner atau apa gitu. Tapi kuliner ini sekarang juga sama sih, Mas. Iya sama, tapi kan semua sekarang serba online, Mas. Betul. Delivery. Nah, dengan delivery ini kita memudahkan untuk berjualan sebenarnya. Untuk memudahkan juga penggunanya, maksudnya kayak pembelinya gitu ya. Kan sekarang harus bekerja di rumah. Ya, betul. Apa-apa harus di rumah. Mau keluar juga banyak yang dilarang, yang di lockdown. Iya. Jalan aja harus ditutup. Mau keluar nggak bisa. Apalagi ada yang orang-orang jahat juga dikeluarkan. Nah, ya sebenarnya mereka itu jahatnya itu jahat bisa jadi karena udah kebiasaan, Mas. Jadi udah dikeluarkan dia masuk lagi. Bukan masuk lagi, tapi kumat lagi gitu loh. Nah, padahal harusnya kalau udah dimasukkan terus dikeluarkan harusnya sadar. Nah, berarti nggak sadar. Ya itu kita serba bingung. Mau menyalahkan siapa juga bingung. Mau salahkan si
juga bingung, mau nyalahkan yang itu juga bingung. Nah, karena Iya. dengan keadaan ini semua bingung. Nah, kita sendirilah yang harus pinter-pinternya menyiasati. Iya Nah, betul. gitu harusnya. Itu kan juga kayak apa ya namanya ya? Apa Mas? Ada. Kayak apa Mas? Aku lupa ya ngomongnya. Minum dulu Mas. Ya, Minum dulu sih. Mas. Nah, biar Ini seger, ini Mas. ini promo berarti Mas. Anggap aja promo Mas ini Mas. Iklan. Nah, iklan ini, iklan. Nah. Oke lah. Nah, udah inget Mas? Ingat. Apa inget? Lanjut lagi ke pertanyaan. Kalau ini kan juga ada mau ada, nggak tahu ini mau beneran atau enggak ya. Ini kan ada new normal. ya. Ya. Itu kan juga kalau udah normal pasti kan, tapi nggak tahu ya. Soalnya kan ini juga masih banyak diberitakan, banyak yang positif kayak gitu kan. Itu kan kira-kira menurut Anda itu jadi enggak? Kalau jadi pasti jadi. Karena dari segi pihak pemerintah pun kan dia nggak akan dengan kalau nggak ada new normal, ekonomi pasti akan turun, ambruk, ibaratnya kan gitu. Yang ambruk juga bukan cuma ekonomi warga, negara kan juga. Kalau ekonomi ambruk, negara nggak ada uang. Ya betul. Nah, nanti negara kita mau kemana? Kan gitu. Jadi itu pasti terjadi. Mungkin hanya saja waktunya kapan, atau mungkin nanti protokolnya itu yang menyesuaikan lah. Nah, kalau nggak ada new normal, kita kapan mau bekerja lagi? Tapi gini Mas, Nah, kalau gitu. kayak ini loh, ada new normal itu kebanyakan kan udah normal kan. Tapi ini bukan kan loh Mas, maksudnya bukan provokator lah. Iya, nggak apa-apa. Ini kan juga masyarakatnya pun juga bandel gitu loh Mas. Itu apalagi kalau ada new normal itu pasti kan bakalan keluar kemana-mana itu. Ya, Takutnya gini, ya itu. ya sebenarnya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kalau nggak ada langkah untuk mengatasi, nggak ada langkah yang dilakukan pun sama aja Mas. Sekarang gini, nggak ada new normal kayak gini terus. Banyak usaha yang bangkrut. Betul. Nah kan gitu, serba bingung kan. Kita mau milih kesehatan apa atau ekonomi Mas? Kalau saya milih dua-duanya kalau boleh Mas. Kalau satu bisa. Kalau satu nggak bisa. Nah, sebenarnya itu kita semua bingung. Kita mau milih ekonomi, kesehatannya kita gimana? Kita mau milih kesehatan, ekonomi kita gimana? Iya betul. Kita bisa makan, nanti kalau nggak kita jaga kesehatan juga nggak bagus. Ya kan gitu. Kita jaga kesehatan, kalau nggak bisa makan juga sama aja. Nah, itulah yang dipikirkan tuh sebenarnya kita nggak hanya sekedar satu orang, dua orang, atau satu instansi lain, atau hanya satu warga atau berapa. Kita pikirkan semuanya. Jadi pasti pro kontra itu ada. Dengan adanya new normal ini, harapannya ekonomi juga bangkit lagi, tapi kesehatan juga dalam artian kita bukan dikontrol ya, tapi apa ya namanya, new normal. Jadi new normal itu kan sebenarnya new itu baru, normal yang normalnya sebelum ini ya. Jadi sebelum ini normalnya seperti kemarin-kemarin, new itu ada tambahan sebenarnya kan gitu. Dengan tambahan protokol kesehatannya tadi harus pakai gini. Nah, jadi apa ya? Kalau kita nggak ada new normal, itu ekonomi akan hancur. Iya betul. Nah, gimana biar nggak hancur, tapi kesehatan juga dengan ada pandemi ini nggak menyebar makin parah. Kita tambahin yang namanya new. Nah, new itu adalah protokol kesehatannya tadi. Jadi berarti nanti pasti ada protokol yang memang harus kewajiban masyarakat untuk taat pada protokol itu ya. Nah, sebenarnya gitu. Tapi nanti kembali lagi ke masyarakat yang ada bilang tadi, ada yang bandel, ya pasti ada. Karena ya gimana ya, kebiasaan kita kalau pergi-pergi jarang pakai masker atau cuci tangan, karena udah dulu kan aman. Nah, sekarang kan karena ada kayak gini, yang kena aja kita nggak tahu Mas. Bisa jadi saya kena, pasti Anda kena. Nah, seperti itu kan kita nggak tahu gejala-gejala. Nah, dengan adanya new normal ini diharapkan ekonomi bangkit dan pandemi ini nggak bertambah, pinginnya kan gitu. Jadi kita nggak hanya mikirin kesehatan melulu, tapi juga ekonomi dipikirkan. Kan kemarin banyak yang bilang
Kalau di lockdown kita mau makan apa, kita harus ada apa namanya, dari pemerintah itu apa, Bantuan. bantuan. Nah, sementara kemarin waktu lebaran, Nggak mau ada. lebaran pasar-pasar, mal-mal kebanjiran pada mau beli baju, Mas. Padahal sebelum itu pada bingung makan apa. Tapi kemarin kenapa ada banyak yang beli baju kan Iya. ya bikin saya bingung, Iya, Mas. betul. Nah, Iya. mau milih mana coba? Iya. Seperti itulah. Itu bandelnya warga Indonesia banyak yang kayak gitu, tapi banyak juga yang nurut. Termasuk saya, insya Allah lah Mas nurut, Mas. Kalau ada uang. Gitu. Oh iya, berarti kalau kamu kan sebagai kayak saya ya, production ya, maksudnya di dunia belakang layar. Itu kan semua Indonesia lah, bukan di semua. Itu kan pada turun kan ekonominya semua. Itu harapan Anda gimana maksudnya untuk mewakili gitu loh. Ya sebenarnya sih pengennya secepatnya bisa kembali seperti semula, walaupun dengan protokol yang berbeda. Karena kalau nggak ada kegiatan yang membolehkan orang banyak datang, terutama gitu. Karena kalau kita di dunia kita kegiatannya mengundang banyak orang Iya, datang, betul, kayak resepsi kan gitu, visual. terus apalagi nanti hiburan apapun kan pasti Apalagi kan memerlukan kamu kan dunia wedding ya, wedding kan pernikahan kan. pasti orang banyak itu istilahnya kan, orang banyak yang mengundang orang banyak itu kalau masih tetap nggak diperbolehkan kan juga warga pun mau membuat acara pun juga bingung. Dan kemarin bingung gini, kita mau buat acara kecil cuma segini, nanti mau buat dokumentasi juga kadang mikir kok nanggung. Nah, jadi mereka kan juga mau dokumentasi atau enggak juga bingung. Tapi kalau udah kembali normal, walaupun dengan protokol kesehatan kan mereka enggak sia-sia dengan dokumentasi. Mereka juga lebih lebih mempersiapkan lebih bagus. Kalau cuma kebanyakan kemarin kan hanya cuma hijab. Hijab kan simpel seperti itu, jadi kan kurang gregetnya kurang. Maksudnya kan kayak di Indonesia kan memang itu kan sakral sakral ya, memang wajib untuk mungkin kita kalau di Indonesia kan kalau nggak di resepsi atau apa kan kurang wah gitu loh. Maksudnya ada yang kurang gitu loh dalam pernikahan. Makanya kan semoga nanti dengan diberlakukannya new normal ini semua bisa berjalan lagi, ekonomi kita bisa berjalan dan segala acara itu bisa dilaksanakan. Nah, dengan dilaksanakan ya alhamdulillah kita nanti dapat job lagi, Mas. Kan gitu loh. Nah, dengan job lagi kan kita bisa bangkit lagi ekonominya. Nah, yang diharapkan dari semuanya lah ibaratnya itu kita bisa kembali bekerja atau berkarya. Nah, seperti walaupun dengan adanya pandemi ini masih ada yang bisa berkarya atau bekerja masih, tapi kan banyak juga yang nggak bisa kan gitu. Betul. Karena nggak semua orang itu, kalau semua contoh kita buat konten YouTube semua buat konten YouTube, siapa yang mau nonton? Ya, betul. Nah kan gitu. Pasti ada yang gitu. Nah, dan semua belum tentu bisa kan gitu. Nah makanya kan saling mensupport gitu. Mungkin saat ini yang siapa bisa ya kita saling support dan kita berdoa semoga ya pandemi ini segera berakhir. Biar kita juga semakin tambah happy, Mas. Semakin ekonominya. Kalau kita happy, ekonomi berjalan lancar, kan kita juga bisa jalan-jalan. Iya, betul. Kita udah kangen suasana pantai. Yang penting harus tertib gitu ya, biar semua clear, kita baru jalan-jalan, jangan egonya sendiri yang mungkin pengen jalan-jalan tapi keadaan kayak gini nanti kan kasihan mungkin saudaranya nanti kalau siapapun lah kan soalnya ini kan virusnya kata kamu kan nggak ketahuan kan, maksudnya nggak terlihat lah. Nah benar, kita nggak tahu saya kena atau enggak karena ada juga di berita gitu orang tanpa gejala. Iya. Ketika dites tahu-tahu positif. Nah, itu kan kaget juga. Ya kan gitu. Kamu Mas, kamu nggak ada, aku nggak gejala, tapi juga ada yang nggak ada gejala tapi positif. Kan kita juga itu yang bikin bingung kan gitu. Kecuali kalau jelas, yang kena virus ini kayak gini. Nah, orangnya pasti langsung kayak gini. Mesti orangnya lemes. Nah, berarti nak wangi lemes kena virus, padahal belum makan, Mas. Nah, kan gitu. Harus ada, kecuali ada ciri khusus yang benar-benar tadi jelas, itu kan kita lebih enak untuk menghindari. Tapi kalau seperti ini kan kita nggak tahu. Makanya kayak sakit habis
luka sakit luka kan Nah, kira kelihatan. Tapi kalau gini kita nggak tahu, makanya Hmm. penanganannya pun buat kita serba bikin apa ya? Bingung juga. Bingung. Kita mau gini nanti takut salah. Engkau serba saling was-was. Iya. Kamu kena nggak? Aku kena nggak? Ya, Kan gitu. Jadi malah saling curiga gitu. nah, makanya karena virusnya ini kita nggak tahu bentuknya, cirinya kayak apa. Nah, Iya. tahu-tahu kena. Ya Iya. kalau dan yang kena pun mirip kayak orang flu kan gitu. Flu, iya betul. Sesak Sesak nafas. nafas. Kadang-kadang apa Hmm. demam. Nah, kadang demam pun gara-gara apa kita nggak tahu. Iya. Banyak mikir utang. Nah, sama kan gitu. Iya. Pernah dites tensi suhunya 38. Wah, ini lah mesti udah takut kan. Ini pasti kena corona. Ternyata setelah diganu, kenapa bisa panas? Gara-gara itu jualannya itu kan dia mau karo ke luar negeri itu apa Mas, ngirim ke luar negeri ekspor. Udah diteken, udah sekian miliar, gagal gara-gara itu Mas, Corona itu. Lah yo saya udah modal sekian banyak, rencananya mau kita ekspor, nanti ibaratnya keuntungan sekian persen, gagal. Iya. Nggak jadi dijual, padahal kita udah modal. Iya, betul. Siapa yang nggak ngeluh Mas, kalau cuma 10.000 oke. Iya. Nah, Kalau $10.000 atau 10 kan gitu. Nah, $10 juta kan gitu. Berarti kan itu Mas. Nah, makanya kita nggak tahu kan, sama-sama ciri khasnya, ciri-ciri corona panas. Kak tadi Mas saya mau datang ke sini aja diperiksa gini. Nah, tertib wajib itu. Coba kalau saya nggak pakai helm, cuaca pas panas pasti itu 40. panas. Nah kan gitu. Padahal panas belum tentu corona. Tapi karena gara-gara corona ciri-cirinya panas, serba jadi kan pas-pas gitu. Nah, gitulah. Itu yang bikin kita apa ya? Jadi serba bingung. Nah, makanya kalau kita dengan adanya new normal ini nanti berharap terutama ekonomi kita lah. Kalau untuk kesehatan insya Allah udah membaik karena ada new normal, dan juga nanti ekonomi juga. Nah. Oke. Mungkin kalau pemirsa mau tanya-tanya, maksudnya kayak harga prelistnya Mas Ardi untuk wedding ini kan mau new normal kan ya, itu kan mungkin maybe kan kayak udah normal bisa wedding gitu loh. Mungkin Mas Ardi atau yang mau sampaikan kalau mau tanya-tanya gitu ya, nanti bisa tanya lewat WhatsApp. Nomor ada di bawah sini ya Mas. Ya, nanti ada di sini. Ada maksudnya ada media sosialnya ada nanti bisa dilihat di bawah sini. Nomornya itu tuh. Atau enggak nanti di sini ada nomornya. Nah, gitu. Atau tanah bawah sama ada. Jadi ada di WhatsApp atau di Instagram juga ada. Kalau Instagram, namanya apa Mas? Untuk Instagram Ardi Production, _D_production atau Ardi Fotograf, ARDY Fotograf. Itu semua dua akun itu? Satu akun. Jadi kan ada nickname sama untuk yang nama. Jadi bisa dicari dari dua nama itu bisa. Yang shortnya itu. Ardi Production. Mungkin kalau bingung Ardi Production itu tulisannya kayak apa? ART Art kan gitu. Art itu artinya apa Mas? Kalau dalam bahasa itu? Kalau bahasa itu art tuh kayak seni. Nah, Ardi Production. Nah, sebenarnya itu namanya Ardi kan berarti. Tapi biar lebih berseni lagi, Ardi Production. Soalnya kan kerjanya juga seni. Ardi Production gitu, atau Ardi Fotograf gitu. Kalau untuk Instagram saya, untuk Facebook Ardi Kurniawan. Kalau untuk WA ada nomornya nanti. Kamu disebutkan juga. Di ada kan, maksudnya di bio data ada, Instagram ada. Atau nanti tinggal klik bisa langsung WA. Oh ya. Link WA tik. Nah, gitu Mas. Oke, makasih Mas Ardi yang sudah berkenan di podcast ini. Bukan podcast karena ini bukan podcast yang luar biasa. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Selamat malam Mas. Yang semangat nggih Mas. Merdeka. Merdeka.